Eso ya. Ya, ya. Ay, buat
Cuma tapi kalau ini bisa kita buka ini oh betul ya yang nanti kita di struktur jauh arsitektur ya dengan yang udah itu maka itu contoh ajak mengenal bagaimana jadi ada beberapa jauh keluarga itu jadi tidur yang sudah kalian sesuai yang dia ini memang perlu ini juga yang bikin butuh tenaga yang itu memang ini seperti yang bakal menjadi bisa kasih sampai dan nomornya adalah perpanjangan gunung bumi itu itu dia sih dia itu dari dengan ilmu saya lebih suka kan seperti media untuk mengedukasi untuk media apa logiknya mungkin atau sekarang pengaruh risiko tersebut media apa saja terus saya cari dulu seperti perbedaan itu saya cari ada beberapa yang memang bahas tentang kuliah bisa dalam pendekatannya dan model dengan
namanya, yang tadi aku bentuk tadi gitu. Beli, oh, coba beli dari lumpur di psikologi. Ada yang memang kelas tentang media, tapi ternyata media itu hanya melengkap, melengkap perilaku. Gitu saya coba saya lihat, ada media baru di Baru itu, namanya itu. Ya, tapi saya ngambil filosofi kurang aku apa gimana itu seperti orang merasakan apa yang dia tonton. Jadi saya merasa di dunia itu yang dia tonton. Coba kaitkan dengan ini artis. Artis kan itu merasakan apa yang dirasakan. Mana orang dibunuh rasanya gimana sih? Mana orang di eksekusi, dipukul, ditendang kayak gitu. Gimana sih rasanya? Saya coba kan dan media yang idealnya itu buat di gimana dengan nonton terkait itu kan sama nonton film misal kita tanya roller coaster gitu ya, jadi kita nanti bakal ngerasain lagi jatuh, kayak gitu ya, apa yang apa sih rasanya intinya gitu ya. Jadi kita kayak saya bener naik roller coaster, atau kalau misal ada jam sekian film horor ya kita benar kayak tiba-tiba sendiri atau pengen si emosi dan si empati. Nah, ketika dia nonton, dia tahu pembohong itu dan belum di VR atau media VR itu, nanti kamu merasakan oh ternyata itu kita ini mendengar kalau orang nanti di kayak dipukuli. Jadi kita pengen melihat dari sisi empati. Nah, itulah muncul ada kebaruan terkait dengan dia baru di Jepang pembulian itu kalian bisa cari ya berdasarkan penelitian-penelitian barunya dari kata kunci yang sudah kalian tentukan. Ini sebenarnya di judul itu harusnya punya peran penting terhadap kata kunci yang bakal kamu pakai untuk mencari landasan-landasan teori atau permasalahan-permasalahan yang sudah ada atau yang dapat kami bahas sebelumnya. Jadi poin selanjutnya itu semua definisi data dan dapat harus ditulis sumber referensinya. Tidak boleh ada opini pribadi. Jadi gimana opini pribadi? Ya, kayak tadi saya tulis di situ ingin mau mengangkat dia PR dalam dalam pembulian begitu. Tapi kata siapa media PR punya imersi itu harusnya sebut apa menurut uh, saya punya sisi emersi seperti yang sudah dilakukan yang oleh si A itu. Itu jadi itu bukan opini karena kita sudah mencari penelitian yang relevan atau teori yang relevan. Jadi jangan sampai kamu menyebutkan pembulian tidak menyebutkan itu penelitian siapa yang menciptakan teori diri itu. Tuh, kayak bisa harus ada penjelasan dan terkaitkan secara sumber. Karena kalian kan bukan profesor yang bisa menciptakan teori baru atau yang mungkin belum meneliti itu secara ilmiahnya. Makanya mending ambil referensi orang dan kutip yang
Dan menurut saya Pak, itu kesalahan besar nanti, apalagi kalau kalian sidang skripsi, kata siapa? Image apa? Kata, kata siapa? Empati adalah misalkan apa yang dirasakan. Kata saya Pak, oh ya habis kamu. Aku bakal diintai sama penguji. Bisa bisa menurut si B, empati itu bla 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 bla. Ya, yang kemarin tentang metode penelitian teknik pengambilan sampel misal kamu pengen mengambil apa teknik samplingnya adalah purposive sampling, menurut siapa, menurut siapa ya jangan ya, paling gampang mungkin kayak gini, menurut Sugiono, yang adalah seorang profesor peneliti itu metode penelitian itu kan lebih kuat, jadi yang bukan hanya sekedar opini, itu yang harus kalian pahami dulu sampai diskusi. Jangan sampai di tulisan kalian memberikan definisi atau pendapat tapi tidak ada sumber referensinya. Itu jelas kesalahan besar dalam penulisan ini. Yang setiap kalimat yang kalian tulis harus jelas SPOK-nya ya. P itu subjek, objek, dan keterangan. Makanya kalian nanti harus coba pelajari kalimat SPOK yang benar. Ini rumutan yang harus ada dalam pendahuluan. Contoh satu ya, barang besar fenomena itu secara luas bisa besar atau umum atau global. Contoh hari ini ada judul sistem pembayaran itu sendiri terhadap komunikasi para customer dan kurir. Coba narasikan dulu dari gambaran luas, lalu mengerucut pada fenomena spesifik atau khusus yang akan diteliti atau dibahas. Kayak tadi, ya, saya jelasin. Fenomenanya adalah sekarang pembulian di tingkat remaja banyak. Dari mana data itu? Kalian bisa cari kayak misal di berita-berita kriminal, kan banyak ya, tuh apa tawuran atau pro atau video-video seperti di YouTube atau di medsos. Itu bisa jadi dasar untuk menemukan fenomena. Atau barangkali ada misal kayak data menjelaskan kalau saya dulu data dari polisian, data kejahatan dari polisian. Habis itu menjelaskan di tahun itu tingkat kejahatan dari pembulian dan persekusi ternyata hanya tingkat laporannya itu saya jadikan fenomena awalnya. Jadi coba dikerucutkan dengan objek yang lain atau subjek yang lain yang kemungkinan nanti bisa mengontrak spesifik. Yang kedua nih, karena ini kalian di ilmu komunikasi, berarti kalian harus coba mencari teori komunikasi yang dalam analisis penelitian atau turunan hipotesis. Jadi kalian harus punya dulu teori-teori komunikasi. Makanya kemarin kita suruh yang mereview artikel-artikel ilmiah di dalam atau school teori komunikasi. Dan kalian udah paham nih teori komunikasi yang kemungkinan bisa kamu pakai atau kamu terapkan di dunia penelitian kalian ya. Kalau yang poin ketiga kemarin kan sudah saya jelaskan ya, artikel penelitian terdahulu minimal ya 5 tahun bawah minimal ya. Itu jangan sampai kalian mencari artikel-artikel di tahun 2006 ada mencarinya 2005. Nah, itu bisa jadi pembahasannya udah beda, udah basi. Fenomenanya udah beda. Itu hati-hati. Bukan nggak boleh. Jadi, kan harus mencari relevan di saat-saat ini. Apa yang menjadi topik yang hangat di saat-saat ini. Artinya kita cari ya
memang adalah di 5 tahun terakhir. Ya, ada dampak waktu jelas dan putus putus. Aduh, penuh ini ya. Halo, Halo. kalau seperti ini suara kakak saya terus nggak dibalas lewat chat aja ya. Kalau ini udah belum. Sampai tunggu respon. Tahu kan? Nah, ini penutannya adalah nah, ini ada penutan yang ada di screen share ya. Yang pertama, country ya. Diperhatikan apa pentingnya penelitian tersebut ya. Urgensi dari penelitian itu. Seperti tadi yang saya jelasin. Apa posisi fenomena yang akan dibahas pada penelitian Anda bandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Jadi nanti bisa memunculkan state of the art atau research gap ya. Dari situ kalian bisa menentukan tuh novelty atau kebaruan dari penelitian yang Anda lakukan terhadap penelitian sebelumnya. Ya, seperti yang tadi saya jelasin ya. Pasti pentingnya tadi tentang pemulihan. Ya, pemulihan kan sekarang melihat remaja kan udah bisa dikatakan tahap miris ya. Makanya harus ada salah apa ada cara ya atau harus ada strategi untuk mengurangi sikap pembulian itu. Nah, salah satu usahanya ya walau salah satu usahanya adalah dengan memanfaatkan media baru. Media baru itu bernama virtual reality. Ya, nentuin virtual reality pun tidak serta-merta, karena saya suka virtual reality. Tapi harus dilihat media VR itu apa sih keunggulannya? Ada nggak keterkaitan dengan fenomena itu yang intinya bisa membuat solusi ya, bukan hanya karena senang atau suka dengan media itu. Nah, dari situ saya bisa menyimpulkan karena kenapa saya pakai media VR pada saat itu dilihat adalah sisi imersif, kedalaman apa yang bisa dirasakan dari si penonton. Nah, sisi imersif itu mirip dengan teori empati ya. Jadi nantinya ketika nonton itu siapa tahu si remaja yang ditontonin video-video tentang pembulian, dia bisa ngerasain, oh iya dibully rasanya seperti itu. Akhirnya itu bisa berpengaruh dalam sikapnya. Jadi jadi punya sikap, iya ya, orang bully ternyata nggak enak. Nah, itu kayak gitu. Jadi ada keterkaitan, nggak serta merta suka dengan metode itu, ya.
Oke, terus ending pendahuluan biasanya adalah ada rumusan masalah yang harus bisa dikeker atau dicari sebentar waktunya mau habis. Bentar, ya. Di sini ada rumusan masalah yang bisa dikeker atau difokuskan. Ini difokuskan untuk tujuan penelitian, ya. Nah, dari situ, tapi setelah itu kamu juga harus mencoba menyimpulkan dari tinjauan literatur yang kemarin cari terkaitannya dengan konsep teori, ya. Jadi nanti literatur-literatur yang dibaca harapannya adalah konsep teori yang bakal digunakan atau yang dipakai, ya. Dan di sini bila penelitiannya kuantitatif, ya, maka harus bisa menyebutkan hipotesis yang diuji, ya, atau hipotesis yang diturunkan dari teori atau penelitian terdahulu, ya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi dari masalah yang luas, uraian umum, ya. Ini kalau menurut Matsali, ya. Jadi uraian umum tentang fenomena yang bakal diangkat, terus menunjukkan data terkait dengan masalah yang akan dibahas seperti tadi. Datanya mana masalah terkait, kemudian saya coba mencari dari berita-berita viral di medsos sama angka laporan yang muncul di kepolisian. Nah, itu kan jadi bisa, ya. Terus kenapa orang bisa suka bully? Ya, coba diuraikan kenapa. Ternyata orang suka bully ya karena salah satu penyebabnya mereka nggak bisa merasakan gimana rasanya dibully. Nah, itu saya ingin mengangkat sisi itu. Nah, terus uraikan apa yang akan terjadi jika kondisi sekarang tetap dibiarkan. Kayak tadi, coba kalau anak-anak sekarang udah suka bully, suka persekusi, ya, yang ada akhirnya gampang tawuran, ya kan? Gampang tuh perkelahian. Itu kalau sekarang kan banyak fenomena tuh video pada apa tarung satu persatu di videoin kayak gitu, ya. Nah, itu kedekatan itu. Dari situ kalian harus bisa menguraikan dan dikaitkan dengan pendekatan ilmu yang akan digunakan. Kayak tadi saya bilang, kenapa sih ujung-ujungnya ke media VI, virtual reality, ya. Saya jelaskan. Kenapa sih saya harus pakai VR? Kaitannya VR dengan perilaku bully apa? Ternyata saya bisa kaitkan dengan psikologi empati. Empati itu apa? Empati ternyata suatu perasaan yang merasakan apa yang dirasa, ya. Jadi kalau ada orang orang sedih, dia ikut sedih dengan rasa itu. Beda ya antara simpati. Simpati dengan empati itu beda. Simpati misalnya kayak gini, ada pengemis, ya, ada pengemis. Nah, dia minta uang. Nah, simpatinya adalah kok orang bisa kayak gini, ya. Nah, tapi kalau empati itu gimana sih kalau aku sampai jadi kayak gitu? Gimana rasanya? Jadi dia merasakan yang paling dalam. Ya, kalau simpati ya mungkin, oh, saya kok kasihan itu minta uang nggak punya uang, susah makan udah dikasih. Tapi habis itu mungkin perasaan dia nggak mencoba merasakan di situasinya itu mungkin nggak ada. Ya, nah, itu namanya empati. Ya, dari itu nanti coba uraian batasan umum. Ya, kalian mau membatasi apa? Ya, karena kan
biasanya suatu permasalahan bakal lebih luas ya. Saya batasinya adalah perilaku perundungan ya. Dan untuk medianya saya batasi adalah perancangan video atau konten virtual reality itu ya. Dari situ kita batasi. Oke, kayaknya sebentar lagi mau tutup. Soal di selanjutnya. Sebentar saya screenshot lagi. Kita lanjut di selanjutnya ya. Ini habis. Nanti saya kirim lagi. Screen. Oh. Oke ya. Jadi kan kalau tadi, bentar, saya kayak balik deh. Stop screen dulu. Share screen. Tadi sampai sini ya, terakhir sini ya. Nah, dari semua nanti ayahku. Iya, tadi kan udah sedikit saya jelasin guideline menyusun latar belakang. Sekarang nah ini ada contoh sedikit. Jadi gimana sih menentukan masalah penelitian? Nah, ini ada contoh sedikit ya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat penggunaan komunikasi nonverbal. Jadi di sini artikelnya coba membahas terkait dengan komunikasi nonverbal ya. Jadi sudah sekalian membatasi bahwa penelitian ini fokus. Coba pakai ini bisa nggak sih? Penelitian ini fokus pada penggunaan komunikasi nonverbal ya. Kenapa penelitian ini menarik ya? Perhatian penulis. Nah, karena ternyata ada fenomena ya. Jadi pengen menggali lebih dalam tahu bagaimana dua bahasa atau perilaku nonverbal yang terbentuk ya, yang terbentuk dari budaya masing-masing dan dapat membangun hubungan atau bisa saja sering kali menjadi sumber kesalahpahaman. Makanya komunikasi nonverbal ternyata ada penting nih untuk dibahas ya. Penting untuk dibahas kaitannya dari komunikasi
ini ya, biar tidak terjadi kesalahpahaman secara gestur atau apalah itu. Untuk tinjauan literatur biasanya adalah berisi garis besar konsep-konsep teoritis yang akan digunakan dalam analisa data atau analisa fenomena. Contoh dari judul sebelumnya itu adalah analisis konflik komunikasi antara consumer sistem pembayaran cash on delivery and courier. Maka teori atau konsep yang digunakan itu teori konflik, penyelesaian konflik, atau efek stigma medsos. Ya, konsep-konsep ini bisa didapat dari penelitian terdahulu, bisa dari buku atau referensi lain. Ya, pasti banyak kutipan. Tidak harus ada kerangka teori atau konsep, tetapi wajib ada teori komunikasi. Ya, karena di sini itu kalian kan ilmu komunikasi ya. Jadi harus harus menyisipkan teori komunikasi. Kayak seperti yang contoh saya contohkan ya terkait dengan media VR ya, bahwa media VR itu ada fenomenanya ya. Ya, untuk teori-teorinya terkait dengan imersif atau new media, atau teori terkait dengan pembulian ya, yang ternyata bisa dikaitkan dengan ini namanya teori psikologi empati, misal kayak gitu ya. Oke, ini contohnya ya kerangkanya. Jadi semua bisa bersambungan atau berkaitan ya. Mulai dari bidang pengalamannya ya, bidang. Nah, jadi nanti ada pesan, pesan nanti di encoding atau di decoding sama pengirim atau penerima ya. Nah, nanti ada umpan baliknya, efeknya apa tuh? Ya, bisa efek positif atau efek negatif. Nah, itu yang akan dibahas ya. Jadi bisa dilihat komponen-komponen komunikasi antar pribadi nantinya. Ini adalah contoh kerangka teori atau konsep ya. Jadi yang termasuk persepsi apa? Termasuk persepsi ya bisa jadi dari keyakinan, proses belajar, cakrawala, pengalaman, pengetahuan ya. Jadi pada konsep ini contoh tentang proses persepsi ya harus dijelaskan secara runut ya berdasarkan teori. Nah, ini teorinya siapa? Teori yang tadi De Vito apa De Vato tadi ya. Atau bisa menjadi dasar hubungan antara variabel dengan hipotesis ya, menjadi dasar untuk pengambilan data ya. Pengambilan data bisa pakai metode kuesioner maupun wawancara. Jadi nanti dasarnya kita bikin pedoman dulu sebelum kita eksekusi. Ini nanti hasil dari pedoman wawancara atau draft kuesioner biasanya akan dikonsultasikan dulu nih. Bisa ke pembimbing atau ke seseorang yang ahli terkait dengan metode tersebut. Ya, biasanya sih umumnya cukup komunikasikan ke pembimbing. Kira-kira pedoman wawancara seperti ini sudah valid nggak Pak? Atau sudah mewakili nggak nanti dengan pertanyaan-pertanyaan di permasalahan? Masuk draft kuesionernya juga. Makanya ini penting untuk disusun agar bisa nantinya ketika eksekusi kalian tinggal mempertanyakan berdasarkan pedoman wawancara atau kuesioner yang sudah dibuat ya, atau menjadi dasar untuk analisa data atau fenomena biasanya seperti itu. Ini metode penelitian ya. Kalau metode penelitian sebenarnya kan metode penelitian juga banyak ya,
Bagian metode penelitian ini menjelaskan metode apa yang digunakan dalam penelitian dan penjelasan mengapa metode tersebut dipilih. Ya, jelaskan sumber informasi, kriteria pemilihan datanya, pengembangan instrumen, prosedur pengumpulan data, dan metode analisa data. Nah, untuk penetapan variabel dan indikator dalam penelitian biasanya diletakkan pada bagian ini, ya, di bagian metode penelitian. Begitu juga dengan hasil uji validitas reliabilitas, ya. Bila penelitiannya kualitatif, dapat menyatakan bagaimana reliabilitas dan validitas dapat dilakukan. Ya. Biasanya pakai triangulasi data. Jadi ini untuk memvalidkan apakah variabel dan indikator ini valid atau tidak. Ya. Nah, selanjutnya kita coba bahas gaya selingkung atau pedoman penulisan dari si UT. Ya. Nah, contohnya gaya selingkung itu ini sedikit saya jelaskan. Gaya selingkung itu artinya adalah gaya yang terbatas pada suatu lingkungan. Ya. Bisa karya tulis ilmiah, ya, contohnya dari UT, karena kita di UT, Universitas Terbuka, berarti kita mengikuti gaya yang terbatas pada lingkungan T. Ya. Biasanya penulisan karya ilmiah wajib menggunakan kalimat baku, ya, kalimat yang sesuai dengan KKBI. Makanya hindari kata-kata yang tidak baku atau tidak terdaftar di KKBI. Ya, kalau bisa makanya nanti pas kalian menyusun, ketika kalimat-kalimat itu ambigu kayak tadi, terkeker, ya kan? Terkeker kan sebenarnya bahasanya agak ambigu ya. Apakah bisa fokus? Kalau keker kan biasanya kayak kita lagi apa mau ambil kamera ya, ambil gambar pakai kamera, keker itu keker gambar kayak gitu. Nah, itu kan, tapi kan kita nggak tahu apakah itu termasuk KKBI atau bukan. Ya, jadi gunakan kata-kata atau kalimat yang baku sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, penulisan persyaratan harus didasari oleh fakta dan data, ya, bukan perandaian, hiasan, dan penulisan non-fiksi. Nah, ini seperti yang awal kita bahas ya, bahwa semua harus berdasarkan data faktual, jangan hanya asumsi, ya, dengan didukung kutipan langsung maupun tidak langsung. Apa itu kutipan langsung maupun tidak langsung nanti kemarin sedikit saya jelaskan ya, tapi nanti ini ada, kalau nggak salah ada nanti. Nah, hindari penyebutan kata ganti orang pertama, ya. Contoh, saya, ya, mereka. Nah, bisa diganti dengan peneliti atau pihak yang berkaitan langsung. Satu kalimat jelas SPOK-nya. Satu paragraf minimal terdiri dari 3 kalimat. Jadi dalam satu paragraf tidak harus banyak-banyak kalimat, juga tidak harus, tapi harus ada standar minimal, jadi dikatakan itu paragraf, ya. Biasanya minimal 3 kalimat. Hindari paragraf panjang, ya, dengan memecah sesuai ide paragrafnya. Nah, selanjutnya gaya penulisan harus formal sehingga tidak menggunakan kalimat tanya retoris. Contoh kayak saya biasa, nah, kayak gitu. Itu kan kurang formal ya. Makanya jangan pakai kayak tadi. Nah, bagaimana cara kita menentukan metode penelitian? Itu nggak bisa kita terapkan di karya tulis ilmiah. Kalau buat obrolan kita mungkin masih nggak masalah ya. Atau obrolan-obrolan pada umumnya itu nggak masalah. Tapi kalau di lingkup ilmiah, entah itu nanti jadi presentasi, ya jangan sampai, nah, bagaimana cara itu, nggak boleh. Jangan, apa, sangat dilarang ya.
Hati-hati dalam melihat contoh referensi jurnal penelitian terdahulu. Jangan copy paste bahasa orang lain agar terhindar dari plagiat. Ini yang kemarin ada yang tanya ya, gimana sih cara mengambil kutipan? Kemarin ada yang tanya ya. Sebenarnya tidak mengapa kamu pakai kutipan tidak langsung atau kutipan langsung dari kutipan yang sudah pernah dipakai. Tapi perhatikan jumlah minimal plagiasinya. Kalau nggak salah kan kemarin di UT tingkat plagiasi minimal 15 atau 20 ya. Kalau di saya sih 15, tapi kemarin kalau nggak salah di UT 20 apa ya. Nah, selama belum 20, berarti silahkan kalian boleh dipakai. Ya, cuman ya batas minimal atau batas toleransi bukan berarti kalian harus pakai. Kalau bisa di parafrase manual, ya, biar full tulisannya bukan dari kutipan yang sama, ya, atau copy paste bahasa orang lain. Gunakan bahasa sendiri agar terhindar dari plagiasi. Selanjutnya, istilah asing itu wajib dituliskan ya dengan tulisan miring, ya. Kecuali kamu prodi bahasa Inggris, skripsinya menggunakan bahasa Inggris, berarti malah dibalik, ya. Bahasa Inggrisnya normal, bahasa Indonesia nanti yang miring. Ya. Untuk wawancara penelitian, nama narasumber sebaiknya disamarkan karena itu etika, ya. Siapa tahu itu data-data yang ini istilahnya data forbidden atau bisa jadi aib orang. Kayak misal ada nih penelitian terkait dengan ini PSK, ya, dengan kepuasan pelanggan. Ada, ya. Dia mencari sumber PSK-nya langsung. Apakah itu harus ditulis namanya? Kan nggak boleh ya. Apalagi sekarang ada UU ITE, ya. Kalian bisa kena tuh kalau nggak kalau narasumber kalian keberatan terus kalian tetap mencantumkan atau menampilkan nanti di area tulis ilmiah dan terpublis di internet, semua orang bisa baca dan mereka keberatan, kalian bisa kena gugat, ya, kalian bisa kena hukum, ya, UU ITE. Makanya biasanya harus ditanyakan dahulu kepada narasumber apakah namanya boleh, nama atau data pribadinya boleh dicantumkan atau tidak. Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau tidak boleh, berarti diistilahkan, misal narasumber X atau sumber A. Nah, ya kayak contohnya di beberapa tugas tugas akhir di kampus saya. Karena ini bersifatnya industri, kebanyakan tugas akhirnya mengambil tempat industri atau PT. Nah, kebanyakan data-datanya itu kan data-data rahasia ya, karena itu menyangkut bisnis. Ada yang industri atau PT yang berkenan ngasih data, tapi jangan disebutkan ini PT mana. Ya, takutnya ketika data itu kebaca di ranah publik, ada saingan industri yang sama usahanya, itu bisa dikopas, diambil, dan bisa dipelajari. Nah, kan kasihan ya. Akhirnya dicontoh usahanya dan bisa jadi malah mematikan usahanya dia. Nah, itu nggak boleh. Makanya tetap ditanyakan dulu sumbernya. Nah, itu di tempat saya kebanyakan kalau yang penelitiannya terkait dengan perusahaan atau PT-PT, ada yang mau dikasih, tapi kebanyakan tidak mau. Karena itu biasanya data pribadi PT itu. Jadi takutnya kalau data itu tersebar, ya nanti bisa satu langkah untuk di-copy atau ditiru model usahanya. Ya, kayaknya itu nggak boleh, biasanya kayak gitu. Nah, draft proposal ini nantinya menjadi bahan Anda untuk mengambil mata kuliah TAPS atau artikel ilmiah, project, atau UKT. Ya, ini bisa. Nah, kemarin ada nih judul
proposal yang menurut saya ini bagus untuk diangkat jadi artikel ilmiah. Dan kebetulan saya kan mengelola beberapa jurnal ya. Salah satunya yang paling kredibel itu jurnal desain, dia terakreditasi Sinta 3. Ya, saya mengelola di situ, baik jadi editor maupun jadi reviewer. Nah, kemarin ada tuh salah satu judul judul rencana tugas akhirnya atau skripsinya, wah ini bisa berkaitan dengan komunikasi visual nih. Nah, saya coba arahkan, nah, siapa tahu memang dia berkenan, bisa di-submit di OJS saya, publis, dan itu bisa jadi syarat kelulusan kamu kan, karena di UT, karena kan setahu saya di UT ada dua model ya, dua model untuk tugas akhirnya. Dua model tugas akhirnya bisa berupa skripsi maupun publikasi karya ilmiah. Kalau nggak salah kayak gitu kan. Kalau bisa publikasi di jurnal ilmiah, kalian bisa lulus otomatis tanpa harus sidang skripsi. Kan seperti itu setahu saya, tapi barangkali saya salah ya. Mungkin bisa dikoreksi ya. Sebentar, saya sambil ini dulu. Ini cara mengutip referensi. Bentar. Cara mengutip referensi. Nah, referensi berisi informasi sumber-sumber atau referensi yang digunakan dalam penulisan artikel, berupa artikel jurnal ilmiah, buku sumber, dan sebagainya, yang disusun secara alfabetis dan memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah. Biasanya hanging 0,5 inch, rata kanan, rata kiri, fontnya pakai Arial Nero ukuran 12 poin. Ya. Semua referensi yang dicantumkan dalam subbab referensi ini harus dirujuk pada badan artikel. Ya. Semua yang kamu masukkan di daftar pustaka, ya, itu harus dipakai. Jangan sampai di daftar pustaka ada, tapi ternyata nggak ada di kutipan. Itu namanya ghost, ya, ghost daftar pustaka atau ghost referensi. Biasanya tujuannya biar kelihatan banyak referensinya. Padahal ternyata referensinya nggak ada sama sekali. Nah, sebaiknya semua referensi yang dirujuk pada artikel harus dicantumkan dalam subbab referensi. Biasanya indent 0,5 inch, rata kiri, fontnya pakai Arial Nairo ukuran 12 poin. Ya. Penulisan referensi mengikuti kaidah karya ilmiah menurut American Psychological Association atau APA. Ya. Ini kemarin sedikit saya bahas bahwa format referensi ada banyak. Yang paling biasa digunakan itu APA. Ya. Jadi nanti kalau kalian mau ke artikel ilmiah juga kalian berarti harus mengikuti pedoman dari jurnal ilmiahnya. Biasanya di jurnal ilmiahnya ada template dan pedoman penulisan. Kalian harus mengikuti itu, ya. Jangan sesuka hati. Kecuali kalau di Scopus terindeks internasional itu biasanya pedoman dan template diserahkan kepada penulisnya sendiri-sendiri. Ya, jadi bebas mau formattingnya seperti apa. Paling ketentuannya adalah biasanya minimal kayak 8 halaman doang, ya, maksimal sampai 10 doang. Makanya kalau kalian fokusnya ke artikel ilmiah, sebenarnya
Untuk menulisnya nggak bakal terlalu banyak karena maksimal di 8 halaman. Ya, biasanya satu halaman pun dibagi dua. Makanya secara hitung-hitungan dalam menulis, kalian nggak terlalu capek dalam menulisnya. Ya, itu biasanya gitu. Makanya kalau ini pendapat pribadi saja ya. Kalau saya mungkin lebih lebih baik menyelesaikan tugas akhirnya berupa karya ilmiah karena ketika udah submit publish ya udah berarti kalian udah bisa ngeklaim itu dan sebagai syarat wisuda mungkin ya kalau nggak salah karena kan sudah nggak perlu sidang skripsi seperti itu. Nah, ini contoh kutipan langsung ya. Ya contohnya, jadi kalau kutipan langsung kayak misal dari undang-undang itu kan kita bisa langsung ngutip ayat yang disebutkan ya. Itu namanya kutipan langsung ya. Tapi kalau yang ini misal nih yang ini yang Nasrullah 2008 berarti mulai dari nih kecermatan dan kejelian normal kecermatan dan kejelian soal norma yang berlaku pada budaya tertentu dapat menjadi kunci keberhasilan komunikasi yang berlangsung dapat kita sebut dengan komunikasi antar budaya. Jadi di sini penulis pengen menjelaskan dulu nih komunikasi antar budaya itu apa ya. Tapi berhubung dia bukan seorang ahli komunikasi antar budaya, ambil aja penelitian yang berkaitan itu dan ternyata ada nih di artikel Nasrullah ya. Nasrullah itu biasanya nama belakang ya karena format kutipan biasanya nama belakang baru tahun. Tapi ini juga tergantung formatnya. Ini kalau apa seperti ini. Ya, apa. Ini contoh kutipan tidak langsung. Ya, ya, contoh ya. Jadi nama belakang tahun terbit. Jadi bukan nama lengkap terus tahun, tapi mengikuti nama belakang dan tahun terbit. Ini formatting kayak gini, kamu bisa pakai biar lebih ini ya apa? Lebih membantu, bukan meringankan juga, bukan bukan jadi jadi ini apa gampang juga tapi membantu lumayan membantu ya pakai ini aplikasi Mendeley. Mendeley nanti disambungkan ke Microsoft Word kamu ya biar nanti otomatis jadi di Mendeley itu kamu tinggal nulis biasanya malah sekarang gampang kalau Mendeley kamu online kamu tinggal tulis doi-nya nomor doi-nya di enter dia langsung otomatis nge-generate dari judul penulis biasanya terus tahun kalau nggak salah publisher terus volume sama ininya nomor nomor terbitnya terus abstrak biasanya ada itu tergantung metadata dari OJS-nya ya jadi nggak serta merta semuanya bakal ada yang cuma munculin nama tahun terus ininya penulisnya volumenya berapa nomor berapa udah kayak gitu ada yang malah nggak bisa muncul nah kalau nggak bisa muncul ya berarti kita input sendiri karena nanti ada formatnya kita tinggal input misal judulnya apa namanya siapa aja nah itu kayak gitu itu pakai Mendeley nanti pas ngetik di Word-nya tinggal generate aja insert citation nanti dia bisa muncul di citasinya kayak gini ditambah langsung otomatis muncul di daftar pustakanya ya daftar pustakanya nanti otomatis muncul. Kalau kalian mau nanti bisa pelajari sendiri di YouTube banyak ya. Kalau nggak salah di pertemuan ini metode penelitian nggak masuk nggak ada materi terkait dengan penggunaan Mendeley. Tapi kalau ada ya nanti coba saya contohkan atau enggak kalau ada sisa waktu mungkin bisa saya contohkan sederhana Mendeley seperti itu ya. Oke, terus lanjut. Nah, ini contoh kutipan wawancara.
Ini contoh kutipan wawancara. Nah, jadi ini biasanya kalau kalian menggunakan teknik kualitatif, ya, kalian coba mewawancara, nggak harus kualitatif juga. Misal kalian pengen menemukan fenomena, ya, yang tadi permasalahan data secara data di internet atau di buku kayak gitu nggak ada. Tapi kamu merasa yakin ada permasalahan, ya coba kamu telisik sendiri ke target marketnya atau objek penelitiannya, ya. Kayak saya misalnya ini, yang paling gampang ini apa? Oh ya, saya pernah, kalau ini saya pengen tahu respon ini tampilan website di kampus saya yang dulu, yang mengajar dulu, dari penggunanya atau mahasiswanya, ya. Kan di situ tidak bisa dicari permasalahan secara spesifik kan, karena itu bukan ranah umum. Nah, saya coba mencari permasalahannya adalah dengan mengetahui gimana sih respon mahasiswa yang menggunakan website kampusnya atau simak kampusnya. Apakah mereka senang, mereka bisa memahami dengan mudah fitur-fitur atau tampilan dari website itu, atau mereka justru kebingungan, kesusahan. Nah, itu saya coba telusuri pada saat itu. Dengan cara apa? Salah satunya wawancara, keduanya melihat respon dia menggunakan. Ya, jadi istilahnya kayak uji pra, ya, uji pra. Jadi pengen tahu nih responnya seperti apa. Nah, setelah digali ternyata ada kecenderungan mahasiswa kesusahan dalam mengakses website. Kesusahan dalam apa? Dalam memahami isi yang ada di tampilannya. Nah, berarti kan ada fenomena itu. Berarti ada permasalahan secara tampilan website itu. Nah, PR-nya berarti harus diperbaiki biar visual dari website itu gampang untuk dipahami atau gampang untuk dipelajari oleh mahasiswa yang sekalipun dia awam teknologi, ya, atau yang mahir teknologi pun nggak bingung ini menunya kemana ya, atau ini prosedurnya gimana ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu contoh kita mengambil wawancara untuk mencari atau menggali fenomena itu, ya. Ini waktunya mau habis. Saya coba lanjut lagi di sesi selanjutnya, ya. Ini dulu apa? Saya screenshot dulu biar nggak lupa. Bentar. Saya stop. Oke, kita lanjut di selanjutnya, ya. Oke, ya, kita lanjut. Ya, ada yang masuk. Barangkali ada yang mau ditanyain bisa by chat aja, nggak apa-apa, ya. Silakan di chat aja. Oke.
terakhir kan kita bahas contoh kutipan wawancara ya. Jadi kayak tadi, wawancara pun bisa dilakukan untuk mencari fenomena. Barangkali kalian tidak bisa menemukan fenomena secara data langsung, kalian bisa susun sendiri ya, secara secara itu. Nah, terus, nah ini contoh formatting daftar pustaka ya. Biasanya diurutkan berdasarkan abjad ya, dari A sampai Z. Suara saya terdengar ya? Nggak bermasalah kan? Bentar. Terdengar Pak, jelas. Oke. Nah, cara penulisan nama penulis sumber referensi tetap diawali dengan nama belakang. Ya, kita pakai format penulisan orang luar negeri ya. Jadi, nama belakang itu sebagai nama utama, nama depan baru disingkat biasanya kayak gitu. Jadi kayak saya Dedi Priyono ya berarti nulisnya Priyono, koma D. Biasanya kayak gitu ya. Nah, terus ini kalau selingkungnya UT cetak miring ya untuk judul tulisan atau buku ya. Berarti di bagian judul dicetak miring ya. Ikuti contoh yang ada di pedoman karya ilmiah atau di template ya. Makanya kemarin kan kalian udah download template-nya, ikuti aja sesuai ketentuannya sama pedoman skripsi yang sudah disediakan oleh pihak UT ya. Nah, tingkat plagiasi ya. Ini yang selalu biasanya untuk penulis pemula ya, pemula itu sering nih terkendala dengan plagiasi ya. Jadi mereka nggak tahu tuh apa yang dia ambil atau artikel apa yang dia tulis ternyata sebenarnya itu tulisan yang sudah pernah terpublikasi ya atau sudah ada di internet. Jadi kalau aplikasi plagiasi kayak contohnya apa sih? Aduh saya lupa. Yang biasa saya panggil. Oh ya, Turnitin ya. Turnitin. Dia itu sifatnya mencari semua tulisan yang ada di internet, baik website sampai ke artikel ilmiah atau OJS. Jadi semua artikel yang sudah masuk itu dia bisa mencari itu. Kata-kata yang sama ya otomatis ke screening. Ya. Tapi ya di setiap karya ilmiah itu ada toleransinya. Ya, toleransi itu bisa dianggap masih bukan plagiasi. Jadi ada toleransinya dan biasanya itu ketentuannya masing-masing. Ya, kayak saya dulu saya batasin 15% tingkat plagiasi. Kalau jurnal internasional biasanya 10% kalau nggak salah. Ya, 10% tingkat plagiasinya. Nah, kalau di UT kemarin antara 15 sampai 20 atau 25 itu saya lupa. Ya. Jadi kalian harus coba lihat aja ketentuannya sampai berapa. Dan kalau kalian nanti rencananya mau di artikel ilmiah ya kalian harus mengikuti pedomannya di OJS-nya ya. Misal OJS ilmu komunikasinya UT, nah itu ketentuannya berapa tuh tingkat plagiasinya. Kalian harus bisa baca dulu pedoman dan template-nya mereka ya. Nah, jadi itu hati-hati dalam mengemas tulisan yang diambil dari karya orang lain, meskipun sudah menyebutkan sumber kutipan langsung. Nah, makanya dalam mengutip pun tetap harus ada merubah kalimat atau parafrase. Cuma ya kayak kemarin yang saya jelaskan ada yang tanya terkait plagiasi, selama itu belum
belum di batas maksimal atau masih di batas minimal, ya berarti satu atau dua kutipan yang sama persis mungkin nggak masalah. Itu bukan berarti pembenaran juga. Kalau bisa ya dihilangkan. Tapi karena kita ada toleransi plagiasi ya, selama plagiasinya masih minimal, saya pikir tidak masalah. Tapi bukan berarti ini pembenaran saya, bukan berarti itu benar. Ya. Kalau bisa 0%. Cuman kayaknya kalau untuk 0% itu sangat tidak mungkin. Ya. Oke. Nah, ini nanti di laman e-learning-nya itu nanti otomatis ya. Dia bisa mengecek hasil AI sama plagiasi. Makanya nanti ketika di submit keluar nilainya. Nah, itu kalau ini dicontoh, ternyata masih 50% tuh Turnitin-nya. Oh ya, berarti kalian harus mengurangi tuh. Ya, kalian harus ganti. Harus dirubah parafrase caranya. Parafrase minimal. Parafrase manual. Catatan, jangan menggunakan parafrase mesin atau AI. Sama aja bohong. Karena kerjaan kerjaan mesin dibenerin oleh mesin ya sama aja. Ya, kalau bisa manual. Nah, itu. Nah, jadi nanti di pertemuan terakhir yang mengupload full proposal kalian, kalian selama masih ada batas deadline, berarti kalian bisa memperbaiki proposal kalian. Misal ternyata Turnitin-nya gede, ya silahkan perbaiki. Atau misal ada perubahan judul, Pak, kayaknya saya berubah pikiran deh. Silahkan. Selama masih ada waktu untuk submit ulang. Itu hak kalian. Tapi kalau sampai kalian mensubmit tapi belum memastikan Turnitin-nya di ambang batas, hati-hati. Ketika ternyata udah disubmit, Turnitin-nya gede banget, ya, kamu nggak ada waktu buat memperbaiki, akhirnya melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh e-learning, saya tidak bisa menerima pengumpulan tugas di luar e-learning karena itu sudah ditetapkan oleh ngurus UT ya. Jangan sampai tutor mengambil atau menilai tugas di luar dari UT. Makanya saya mohon maaf kalau nanti di akhir ternyata ada yang deadline, Pak, maaf Pak saya telat karena apapun itu ya. Saya sebenarnya masih ada toleransi tapi sistemnya ya nggak boleh. Pelaporannya semua harus terdokumentasi di laman e-learning. Jadi saya nggak bisa mengedit, saya nggak bisa mengubah laman e-learning karena sifat saya juga hanya sekedar ini apa penilai dari e-learning, bukan admin yang bisa mengedit semuanya. Ya, jadi ini jadi catatan buat kalian jangan sampai karena ya kemarin-kemarin banyak yang kayak gitu. Entah itu benar-benar kesalahan murni, kesalahan error dari entah itu internet atau apa atau memang dianya alasan ya saya nggak tahu tapi ya inilah sistem sistem memang dibuat untuk tegas jadi nggak ada toleransi ya. Kalau saya biasanya ya kalau di kampus ya masih ada toleransi sedikit, oke telat ayo yang penting alasannya masuk akal. Tapi kalau di sistem e-learning universitas terbuka itu nggak tidak menerima toleransi seperti itu dan yang ada nanti saya malah yang disalahkan ya. Karena kan saya melaporkannya juga berdasarkan data yang ada di e-learning itu ya. Makanya ini jadi catatan kalian, jangan meremehkan deadline karena kebiasaannya kebanyakan seperti itu ya. Oke, nah ini contohnya ya, contoh yang hasil plagiasi dari Turnitin ya. Ini softwarenya namanya Turnitin. Sebenarnya kalian sebelum upload bisa tuh minta ke jasa jasa cek Turnitin daripada beli berlangganan kan mungkin mahal atau enggak
barangkali kalian punya satu geng ya, misal 20 orang atau berapa, beli satu akun ya. Kalau nggak salah, kalau yang share akun murah kok, paling 20.000 satu share akun yang untuk seminggu aja. Nanti semua langsung dicek plagiasi di situ. Kalau sekiranya aman, baru itu di upload ya. Tapi kalau sekiranya masih gede, wah ternyata 39%. Kan berarti masih jauh dari ambang batas. Ya berarti PR kamu berubah, apa harus diperbaiki kata kalimat-kalimat yang di paragraf biar jadi minimal. Nah, ini remindernya untuk Nah, ini untuk reminder pengambilan referensi ya. Kan sebenarnya kemarin awal saya sudah ceritakan ya di pertemuan sebelumnya. Bisa pakai ini ya, Google Cendikia atau Google Scholar ya. Nah, minimal pakai 5 artikel jurnal dalam waktu 5 tahun terakhir. Atau bisa di laman pustaka UT-nya sendiri ya. Bisa. Atau yang seperti kemarin saya sudah jelaskan, bisa pakai publish or praise. Itu kalau yang software. Kalau yang website pakai Open Knowledge Map ya. Kalau AI sebenarnya banyak ya AI, tapi saya lebih sering pakai ini Ski Space ya. Itu menurut saya powerful banget untuk mencari artikel ya. Nah, itu silahkan kalian bisa pakai mana aja. Boleh Google Scholar, boleh pakai ini pustaka UT, boleh pakai Open Knowledge Maps, boleh pakai Publish or Praise, boleh pakai Ski Space ya. Tergantung kalian nyamannya pakai yang mana. Itu bisa kalian pilih sendiri. Ini ada contoh ya. Contoh dari Jurnal Ilmu Komunikasi UT. Ya, makanya nanti harus memperhatikan pedoman kalau kalian mau fokusnya ke artikel ilmiah. Ya, misal contoh ini, kalian fokus mau ke Jurnal Ilmu Komunikasi UT. Boleh aja, ya. Silahkan. Nanti tinggal lihat about the jurnalnya atau skupnya atau pedomannya sama ininya apa tadi template-nya ya. Dan yang paling utama biasanya perhatikan periode publikasinya ya. Saya nggak tahu di Jurnal Ilmu Komunikasi UT berapa kali dalam 1 tahun. Kalau yang saya kelola itu 3 kali dalam 1 tahun. Februari, Juli, sama November kalau nggak salah, Pak, Oktober. 3 kali periodenya. Jadi kalian bisa mengira-ngira kapan mau submit dan kapan bakal publikasi. Dan ini tips buat kalian ketika mau submit ke jurnal, kalau bisa hubungi dulu editorialnya ya. Pastikan artikel kamu tidak dalam waiting list yang lama ya. Saya ada pengalaman submit jurnal sampai 2 tahun lebih baru terbit. Karena apa? Karena ternyata jurnal itu benar-benar ramai. Akhirnya waiting listnya sampai 4 semester sendiri. Dan itu pas itu saya belum paham gimana cara publikasi atau gimana sih menanyakan. Saya tunggu sampai lama banget. Ya. Ternyata setelah dapat arahan dari teman, tanyain dulu OJS-nya, waiting list nggak, atau ini OJS-nya aktif nggak. Jangan sampai kamu submit, ditunggu-tunggu ternyata OJS-nya memang nggak aktif, atau waiting list-nya lama, bisa sampai berapa semester.
Nah, itu karena biasanya kan ada nih di OJS itu disebutkan ini apa kayak call for paper ya, call for paper ya, atau membutuhkan submit artikel, atau enggak biasanya ada kayak ini eh, apa istilahnya ya, pembahasan tertentu ya, pasti lupa saya ngomongnya, pembukaan ini, jadi kayak mau bahas topik tertentu yang lagi hangat tuh kayak gitu, spesial isu itu maksudnya kayak gitu, spesial isu. Nah itu biasanya kalau kayak gitu cepat tuh ya, karena udah disebutkan di ininya apa, di OJS-nya bahwa misal spesial isu akan terbit di bulan apa gitu. Kan berarti tahu ya. Kalau masih open berarti kalian bisa disubmit ya. Kemungkinan untuk direview lebih banyak, langsung direview ya, kemungkinan untuk langsung direview lebih terbuka, jadi cepat ya. Submit bukan berarti bakal langsung direview ya, atau bakal langsung diterima ya. Submit itu nanti ketika kamu submit artikel bukan berarti serta-merta langsung keterima publikasi, enggak, tapi ada prosesnya. Biasanya nanti dari editorial akan ngecek dulu. Ngeceknya apa? Satu, dari skupnya dulu. Skupnya masuk enggak? Oh iya, kalau udah masuk biasanya template-nya atau pedomannya sesuai enggak dengan pedoman yang sudah ditentukan oleh OJS itu. Template-nya sesuai enggak? Kalau enggak biasanya langsung di-reject ya. Di-reject nanti dikasih pesan ini tidak sesuai scope, atau mohon diperhatikan pedoman misalnya kayak gitu, nanti disuruh submit ulang ya. Nah itu kayak gitu. Nah kalau misal ketentuannya udah sesuai semua, nah itu nanti ada proses yang namanya review. Nah, biasanya nanti ada notif tuh pas kamu upload, kamu bakal ada notif dari editorial bahwa artikel sudah masuk memenuhi syarat screening, nah, masuk ke review. Nah itu biasanya gitu, atau enggak di laman OJS-nya ada ininya, timelinenya status kamu lagi di mana, status artikel kalian lagi di mana. Nah kalau udah ke review berarti tinggal review. Nah biasanya di review tidak serta merta langsung diterima ya, biasanya pasti nanti kan ini muncul catatan-catatan yang harus diperbaiki atau direvisi ya. Nah di situ baru kamu coba memperbaiki itu, kalau ada catatannya harus diikuti, jangan sampai enggak, kalau enggak siap-siap di reject ya. Itu kalau kamu mau pakai jalur artikel ilmiah ya. Semua catatan atau semua permohonan revisi dari reviewer harus dipenuhi, kalau enggak ya artikel kamu nggak akan terbit ya. Jadi kamu harus mengikuti aturan dari si review, bukan bukan malah ngedebat ya. Misal dia minta dimunculin data A, tapi kamu bilang tidak perlu data A karena sudah ada data B. Ya udah, alamat kalian bakal bisa-bisa di reject. Terburuknya adalah di reject. Kalau editorialnya masih eman, paling paling dikasih catatan. Mohon perhatikan reviewer, atau mohon perhatikan catatan revisi, biasanya kayak gitu. Tapi kalau di jurnal saya biasanya saya reject aja sekalian. Kalau udah tahu reviewer itu lebih lebih paham artikel kamu, lebih tahu. Jadi reviewer bukan berarti mau nyari kesalahan, tapi melihat kesesuaian keilmiahannya ya, mulai dari metode atau hasil dan sebagainya. Ya, itu biasanya kayak gitu. Makanya kalian harus perhatikan. Nah, kalau udah direvisi semua sesuai, biasanya baru nanti dapat notif diterima, accept ya, accepted. Biasanya cukup menunjukkan bukti accept itu, kalian bisa jadi syarat untuk mendaftar wisuda Kak. Biasanya kayak gitu. Tapi ada yang harus menunjukkan sampai benar-benar muncul di ininya apa, volume dan
nomor publikasinya ya. Jadi kalau udah keluar DOI sama ininya volumenya itu baru boleh bisa jadi syarat kayak gitu. Nah, jadi seperti itu aja ya untuk gambaran gimana kalian menyusun proposalnya ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya ini ya kalian bakal mempresentasikan apa namanya proposal kalian. Nah ini nanti saya bakal kasih jadwal di weekend atau hari-hari yang libur ya. Dan ini nanti saya bikinkan tanggal, kalian ngisi tanggal dan jam, kalian ngisi bisa di hari apa ya. Nanti saya kirim di grup. Jadi kalian bisa ngisi di mana karena kan nggak nggak bakal dalam satu sesi. Setahu saya kalau lihat kemarin di timelinenya untuk sesi presentasi kan dua dua sesi ya. Nah itu nanti saya kasih vote kalian mau yang di sesi mana ya. Jadi bisa itu. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Ya, selanjutnya bisa kita ngobrol atau apa yang mau ditanyakan bisa lewat chattingan saja ya atau baik private atau di grup boleh silakan ya barangkali pertanyaan itu bisa mewakili semua kegundahan mahasiswa yang ada di grup saya ya biar saya sekali jawab aja semua bisa dengar mungkin seperti itu ya selamat mengerjakan ya semoga lancar ya kalau ada yang bingung silakan ditanyakan saya tutup ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.